Ya, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat semua dan semangat pagi ini. Oke, terima kasih atas segala kehadirannya. Dan pagi ini saya akan memulai acara ini. Sebelumnya saya ingin memberikan selamat datang dulu. Gorengan kentang dimakan pakai garpu, dimakan ketika masih hangat-hangat. Selamat datang di Latber Silaturahmi Ibu. Latber BEP membuat badan tetap sehat dan semangat. Baik, sebelum mulai saya akan sampaikan susunan acara pagi ini yang akan kita ikuti sama-sama nanti dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi sebagai berikut susunan acaranya. Pertama adalah pembukaan, kemudian nanti sambutan oleh Ketua Ibu Jatim, sekaligus beliau akan memimpin doa pada pembukaan ini, dan dilanjutkan paparan BEP Kesehatan Kebugaran oleh Profesor Dr. Insinyur Suhari Ningsih. Ini terima kasih Bu Profesor Suhari Ningsih yang aktif membantu kita untuk memberikan pencerahan. Kemudian nanti ada pembacaan tata tertib, dilanjutkan dengan Mars BEP, Yel-Yel BEP, pembacaan daftar pemandu, dan terakhir adalah latihan bersama. Sebelum itu akan ditutup dengan doa dan mungkin ada pengumuman dari Ibu Pusat, terutama Bu Sri Rezeki, barangkali ada yang akan disampaikan. Inilah daftar acara kita pagi ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa mengikuti dengan baik dan tetap semangat. Baik, kita lanjut. Acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua atau penyelenggara Latber kali ini, yaitu Pak Hari Sasono dari Ketua Ibu Jawa Timur. Monggo Pak Hari Sasono, silakan. Terima kasih Pak Endi Rusadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan latihan bersama BEP PUPR yang insya Allah Bapak Ibu semuanya dalam kondisi sehat, bugar, dan bahagia. Amin, amin, rabbal alamin. Latihan bersama BEP PUPR hari Rabu 15 September 2021 ini, kami IPU wilayah Jawa Timur untuk yang ketiga kalinya mendapatkan tugas sebagai penyelenggara dari pengurus IPU pusat, khususnya dari Bu Sri Rezeki. Oleh karenanya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Umum, Ibu Sekretaris Umum, dan seluruh pengurus IPU pusat atas kepercayaannya. Kami IPU wilayah Jawa Timur ditugasi sebagai penyelenggara Latber. Tentunya kami juga menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ibu Senior PUPR, kepada Bapak Ibu Senior BEPers, kepada Ibu Prof. Suhari Ningsih yang selalu aktif memberikan pencerahan yang kali ini akan menyampaikan paparan singkat tentang BEP dan kesehatan kebugaran. Juga kami menyampaikan terima kasih kepada para pemandu. Ini dari 6 pemandu ini merupakan unggulan pelatih BEP dari Jawa Timur. Yang pertama kepada Bu Lis Nurul, yang kedua kepada Pak Suharyono, ketiga Pak Dr. Rudi, keempat Bu Sri Mulat, bukan Sri Mulat yang THR ya,
Bu Sri Mulat, terus yang ketiga Pak Didik Purnomo, maaf ke-5, dan ke-6 Pak Ruslanto. Terima kasih atas kesediaan para pemandu untuk menyampaikan pelatihan atau pemandu dalam kesempatan Latber hari ini. Dan juga tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan SBPers yang berbahagia pada pagi hari ini. Dan tentunya pada penyelenggaraan Latber pagi hari ini ada kekurangan atau kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu BPers yang berbahagia, marilah kita bersama-sama latihan senam BEP di pagi hari ini dengan harapan semoga Allah SWT memberikan kita semua selalu sehat, bugar, dan bahagia ala BEP. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai Latber, marilah kita terlebih dahulu berdoa memohon kepada Allah SWT agar almarhum Bapak Dr. Haryangga sebagai penemu senam BEP diterima amalan baiknya semasa hidupnya dan juga mendapat tempat yang mulia di sisi Allah SWT. Amin. Serta agar Latber ini berjalan lancar, bermanfaat, dan penuh berkah bagi kita semua. Berdoa kita lakukan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin, amin, amin. Ya Rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu BPers yang saya hormati. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Pak Endi. Monggo. Matur nuwun Pak Hari atas sambutannya. Kita akan menginjak acara berikutnya adalah paparan dari Pak Ibu Profesor Dr. Insinyur Zuhari Ningsih, BEPers yang aktif, BEPers yang ilmuwan yang tidak pernah bosan untuk selalu meneliti, memberikan pencerahan pada kita semua. Tapi sebelum itu saya ingin menayangkan profil beliau. Siapakah Ibu Profesor? Ibu cuman singkat saja ya, informasi singkat tentang beliau. Tapi kalau semua ditampilkan sepertinya terlalu panjang, nggak cukup waktu tempatnya ini. Inilah Bu Zuhari Ningsih. Beliau tinggal di Surabaya, sekarang berdinas di Airlangga, seorang guru besar, S1 Fisika Teknik dari ITS Surabaya, S2, S3 tentang biofisika, memang ilmu andalan beliau, dan di UNER, kemudian punya pengalaman pelatihan macam-macam ini. Beliau juga ahli akupuntur, punya sertifikat dari Jepang juga, punya pendidikan pengujian sebagai praktek akupuntur, TOT tradisional Chinese Medis, dan pengalaman jabatan beliau saat ini adalah Kepala Lab di Airlangga, kemudian ini Ketua SP3T, Sentra Pengembangan Penerapan Pengobatan Tradisional Jawa Timur, juga Wakil Ketua Sertifikasi Jamu Komisariat Daerah Jawa Timur, dan Ketua Umum PPTKT, Perkumpulan Pendidikan Tinggi Kesehatan Tradisional Indonesia. Inilah profil singkat beliau. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan pada kita semua tentang BEP ini dikaitkan dengan kesehatan dan kebugaran. Baik, monggo Bu Rin untuk bisa langsung menyampaikan paparannya. Terima kasih atas kesempatan ini. Monggo Bu Rin. Nuwun Pak Andi. Monggo Bu Rin, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Yang pertama kali tentu saya mengucapkan terima kasih kepada
Bapak Ketua Ibu CT, itu Bapak Hari Sasono, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertemu para pakar BEP di sini, para pelatih ya, dan semuanya. Kemudian juga kepada Pak Endi, Bulis, beserta timnya, tentu terima kasih. Ya, saya izin share ya, Pak. Moga, Bu. Moga. Yeah. Ya, langsung saja. Kalau pada pertemuan IPU Jawa Tengah, saya membawa filosofi tentang kupu-kupu, tentang sepatu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan filosofi tentang payung. Payung itu tidak dapat menghentikan hujan, tetapi payung membuat kita bisa berjalan menembus hujan untuk mencapai tujuan. Nah, itu adalah sangat baik dan saya pikir ini sangat cocok untuk BEP kita. Ini Bapak Ibu, filosofi payung dari BEP yang saya sampaikan di sini adalah tentang bahwa BEP itu tidak dapat mencegah penyakit. Tetapi BEP dapat mengantarkan kita mencapai tujuan sesuai dengan apa yang dikatakan Bapak HJA, ya, Bapak Hari Angga, untuk mencapai hidup sehat, kuat, dan bahagia. Mengapa? Karena kalau kita sehat, kuat, dan bahagia, insya Allah kita terhindar dari semua penyakit. Gitu ya. Kita mulai. Kondisi fisik kita. Ya, jadi kalau yang sebelumnya saya memaparkan bahwa manusia itu bisa ditinjau dari kumpulan atom. Bisa ditinjau dari kumpulan gelombang elektromagnetik. Bisa ditinjau dari sel, itu kalau secara konvensional. Bisa ditinjau dari huruf, ya, secara kimia. Bisa ditinjau dari kelistrikan tubuh. Nah, tentang atom manusia sebagai kumpulan dari atom dan gelombang sudah saya paparkan. Sekarang saya akan memberikan tentang bagaimana kelistrikan dari tubuh manusia. Nah, bahwa kondisi fisik kita, semua manusia, atau bahkan tidak manusia, binatang pun, ya, tetapi ini karena kita manusia ya, itu semua mempunyai listrik. Nah, khusus untuk manusia, kita lihat kaitannya listrik ini dengan air. Ya. Jadi kandungan air dalam tubuh kita, itu otak, itu 90%. Isinya air. Kemudian paru-paru 86%, jantung 75%, hati, ginjal, dan darah. Ini yang paling penting ya untuk kehidupan, untuk kesehatan, itu adalah 90%. Nah, sementara kalau kita tanya, air itu apa sih? Air itu apa sih? Ini yang mengatakan bahwa tidak ada ahli kimia di dunia yang dapat menemukan perbedaan ya ini ya, antara dua tetes air. Jadi kalau ada kita netes air tes satu, kemudian tes yang kedua, isi ternyata air itu mengisi mempunyai isi, mempunyai informasi saya yang sangat-sangat berbeda. Ahli kimia tidak mempelajari itu, gitu ya. Hanya hubungan antar molekul saja, gitu ya. Sehingga kandungan atau informasi penting dari air itu tidak diketahui. Kita tahu semuanya kalau air itu adalah H2O. Semua kita tahu pasti H2O. H positif, bermuatan positif, listrik, bermuatan listrik positif, O bermuatan listrik negatif. Tentu antara positif dengan positif itu saling tolak-menolak, positif dengan negatif saling tarik-menarik. Itu kalau normal, ya dalam kondisi normal. Dan ternyata
H dan H yang tolak menolak itu membentuk sudut 104,45 derajat. Nah, bagaimana dengan air? Satu molekul ya, bukan satu tetes ya. Kalau satu tetes itu sudah terdiri dari mungkin puluhan ratusan molekul. Satu tetes, satu molekul air H2O. Ini kalau kita lihat di sini, H positif, O negatif. Itu karena ini positif, ini negatif, maka di situ ada medan listrik. Bayangkan Bapak Ibu, kalau darah kita itu 90% itu adalah air, maka di dalam darah kita, itu berapa banyak medan listrik? Bahkan di tubuh kita itu 90% atau di atas 75% adalah air, elektrolit. Elektrolit itu berarti muatan listrik, ya. Di antaranya adalah juga air. Maka di situ medan listrik tok tubuh kita ini. Nah, ini kalau satu molekul. Sekarang kalau banyak, satu tetes. Satu tetes itu di sini medan listriknya misalkan ini satu molekul air. Kemudian ada lagi satu molekul air. Suka-suka dia mau nyambung di positif sini, atau mau nyambung ini yang positifnya ke negatif ini, atau mungkin yang lain, terserah. Tergantung kita. Nah, ini yang kita sebut seperti, saya sebutnya seperti CD player. Jadi CD player itu apa? Ya pokoknya tipis, kemudian mengandung isi apa gitu. Nah, itu CD player, pokoknya tipis, pipih. Tapi isinya Bapak Ibu itu bisa dangdut, bisa keroncong, bisa Beethoven, bisa ceramah dan sebagainya. Itulah kita. Secara makro, ya. Jadi di sini orientasi kita setiap manusia itu sangat-sangat berbeda. Mengapa? Karena setiap medan listrik orang itu berbeda. Jadi kita itu sangat individual. Mengapa begitu? Karena misalnya saya suka pecel. Jadi ya karena suka berarti sering makan pecel. Sementara Pak Endi misalnya suka tahu campur. Nah, sukanya makan tahu. Dekat masjid Al Akbar ya. Jadi semua kita masing-masing gitu. Nah, ini yang membentuk, yang menyumbangkan. Karena yang namanya misalkan pecel itu kan juga banyak airnya gitu ya. Nah, kemudian membentuk ini. Sehingga kalau kita secara makroskopis semua manusia sama. Pokoknya seperti ini ya namanya manusia. Tetapi Bapak Ibu secara mikroskopis kalau ditinjau dari fisika, artinya dari atom, dari gelombang elektromagnetik, dari ini air yang lebih besar dari atom misalnya, ya. Jadi ini molekul kan, ya. Secara mikro setiap manusia itu berbeda, sangat individual. Ya. Oleh karena itu, kita sakit itu adalah tanggung jawab individu, bukan tanggung jawab orang lain. Misalnya oh saya percaya kepada dokter, apapun yang dikatakan dokter ini benar. Nah, dokter itu hanya membantu, dan tidak semua yang diberikan oleh dokter maupun oleh tabib maupun oleh mbah dukun itu akan cocok dengan kita. Yang paling tahu, paling paham kondisi kita, yang paling bertanggung jawab terhadap kesehatan kita adalah kita sendiri. Oleh karena itu betapa pentingnya BEP ini. Ya, karena BEP itu jelas itu adalah individual. Untuk kita mau melakukan bangun tidur BEP, nanti mau tidur BEP, siang BEP, tergantung kita. Makin kita sering, makin kondisi kita makin banyak enggak sehatnya begitu, makin banyak makin bagus. Ya. Nah, ini di sini. Nah, ini sebetulnya sudah bisa kita lihat dari sini.
Jadi manusia itu sangat individu. Ini seperti Pak Har kemarin mengadakan olah nafas. Ternyata setelah 30 kali heart share-nya ini. Dan ini menurut fisika jelas tinggi energinya. Karena paling rendah itu adalah merah. Begitu tarik nafas itu sudah kelihatan ada energi yang masuk. Kemudian setelah 30 kali seperti ini. Ya, berbeda dengan Pak Endi. Nah, hasilnya seperti ini. Ya mungkin Pak Endi waktu itu memang karena perjalanan dari Malang ya. Capek, kemudian juga stres karena kita waktu itu nanti harus begini dan seterusnya. Sehingga kondisinya seperti ini. Artinya apa? Sangat individu. Meskipun yang dilakukan sama ini. Ya, Pak Har sama. Kita tarik nafas, tahan nafas, buang nafas. Ini seperti ini. Nah, bayangkan kalau di awal kita BEP itu sudah energinya sudah tinggi. Ini baru dari pernafasan. Baru awal. Belum kalau sudah ada tambah gerak. Belum lagi kalau ada pikiran yang positif. Gitu. Itu adalah BEP. Nah, ini juga seperti ini. Ini karena ambil nafasnya sudah bagus, tapi stres. Ya, capek, stres, ya. Ini. Jadi ini menunjukkan individu. Kemudian juga ini menunjukkan bahwa manusia itu unik dan individual. Ini bullish. Bisa seperti ini. Memang bullish juga dari Malang. Ya. Jadi di sini saya hanya ingin menunjukkan bahwa manusia itu sangat individu. Meskipun perlakuannya sama. Sehingga bisa dibayangkan, kalau misalnya ada satpam, sakit paru-paru, kemudian ada apa namanya yang juru masak itu, ya, koki di hotel restoran itu yang sudah ahli masak, itu juga sakit paru-paru. Kalau kita pergi ke dokter konvensional, pasti obatnya sama. Maksudnya bukan obatnya belum tentu sama ya, tetapi ada SOP-nya, urut-urutannya. Bahwa harus dilakukan ini, semua dilakukan sama. Sementara kita individu itu tidak sama. Obatnya mungkin bisa berbeda gitu ya, tapi ini yang dilakukan. Sementara kalau karena saya orang tradisional ya sedikit ya, keluarga saya memang dokter tapi saya mempelajari tradisional. Jadi kalau tradisional itu terapinya itu individual. Oh, itu satpam. Sukanya minum kopi karena memang dia supaya bisa tahan, tidak ngantuk. Ya. Kemudian juga kena angin malam dan seterusnya sehingga dia sakit paru-paru. Sementara yang koki tadi dia justru nggak suka kopi misalnya, tapi dia biasa masak sehingga biasa kena uap. Sama sakitnya. Nah, secara tradisional seperti itu beda perlakuannya. Nah, disitulah perbedaan antara konvensional dan tradisional. Sehingga apa? Tradisional itu dianggap tidak ilmiah. Karena yang dianggap ilmiah selama ini, itu siapapun yang melakukan dengan metode yang sama, hasilnya harus sama. Itu ilmiah. Itu. Tetapi tradisional tidak. Ya, punya trik sendiri, punya metode sendiri karena tahu bahwa manusia itu individual. Nah, itu sedikit tentang ini. Nah, kemudian kalau kita lihat ini penelitiannya Masaru Emoto 2006, Bapak Ibu bisa melihat di YouTube banyak ya. Air. Ini dia tuh keliling seluruh dunia, mengambil air di seluruh dunia, termasuk di Mekah. Ya, air Zam-Zam. Nah, kalau air itu di bendungan ini, di bendungan Fujiwara ya. Kemudian air itu diberi doa-doa. Maka bentuk kristal air itu bentuknya seperti ini. Ini nanti di minus 25 derajat, kemudian difoto dengan kamera khusus ya pasti. Kemudian kalau air itu di ucapan terima kasih, beda bentuknya. Ya. Kenapa ini? Karena itu tadi. Karena memang ada medan listrik dan medan listrik itu adalah suatu informasi. Gitu ya. Nah, kemudian ini air kalau stres.
Ya, air itu bisa stres, Bapak Ibu. Ya. Mengapa air itu bisa stres? Karena kalau pagi-pagi kita misalkan tengkar, ya, kita nggak sadar minum sambil marah-marah. Nah, informasi marah itu diterima oleh air ini. Ya, sehingga air itu bisa stres. Nah, kalau air stres di sini, ya, ini bentuknya ini tergantung dari informasi yang diterima. Nah, ini contohnya. Ini air, ya. Pada sebotol air ditempelkan di dalam bahasa Jepangnya itu kamu bodoh. Atau tidak itu ya. Ini halus sih kalau kamu bodoh. Misuh misalkan kalau bahasa Surabaya itu. Kamu jelek, kamu bodoh, kamu ini. Kita sering mengatakan itu. Hati-hati Bapak Ibu kalau terutama untuk pada cucu, pada anak, ya, hati-hati. Nah, ini apa yang terjadi? Dia tidak membentuk kristal apapun. Artinya kalau seperti ini, kemungkinan menjadi penyakit, kemungkinan menjadi ini, itu akan lebih besar. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita di dalam ajaran terutama Islam yang saya tahu ya, mungkin agama lain juga seperti itu, peganglah, minumlah air dengan tangan kanan. Ucapkan bismillah. Kemudian doa-doa ada kan? Kalau kita di Mekah itu kan diajari doa untuk minum. Itu ini pentingnya. Jadi kita jangan menganggap remeh air. Kita jangan bertengkar di meja makan. Karena di meja makan itu ada sayur sop misalnya. Termasuk ada nasi itu juga air. Berapa yang air yang kita membuat nasi itu. Ya. Karena itu akan memberikan informasi yang jelek terhadap itu. Ya. Jadi ini jelas energinya rendah. Ini jelas energinya sangat rendah. Sementara yang kristal yang cantik itu adalah energinya sangat tinggi. Ya. Nah, bagaimana dengan tubuh manusia? Ya itu tadi. Jadi sangat hati-hati, waspada dengan air. Ya. Jangan minum, kan sudah diajari dengan tangan kiri. Jadi oleh karena itu kita tuh sudah tahu mestinya, tapi kita kadang-kadang ya lupa atau mungkin tidak care terhadap aturan-aturan seperti itu. Ternyata itu bisa membuat kita sehat dan lebih baik. Ya. Kemudian ini kalau kemarin kita bahas itu adalah darah. Di situ ada mengandung muatan positif besi. Di mana besi itu kalau kita ambil nafas, kemudian dia bisa berjajar begini, kemudian aliran akan lancar. Nah, kalau sekarang ditambah dengan air, jadi kalau besi ya yang hemoglobin itu sudah memberikan jalan, kemudian air, zat cair ini, elektrolit ini bisa seperti ini yang tidak stres, artinya cantik begini, kemudian dia akan mengalir dengan sempurna. Itulah yang kita harapkan. Oleh karena itu, BEP itu harus dilakukan dengan yang serius. Jadi kalau kita misalkan, saya ini nggak sembuh-sembuh, katanya BEP bisa sembuh, ya kita introspeksi. Apakah kita dalam ber-BEP itu sudah serius? Sudah sesuai apa yang diajarkan. Saya kira ajaran Bapak AJA itu sudah yang paling baik. Ya, jadi kita tinggal nurut itu. Nah, sebagai ilustrasi kondisi tubuh. Jadi kalau kita stres yang bertubi-tubi atau terus-menerus, maka dapat membebani kemampuan tubuh untuk menyembuhkan dirinya. Jadi tubuh itu sebetulnya punya tentara untuk mengembalikan. Yang istilah medisnya adalah imun tubuh. Ya, tentara kita ini. Tetapi kalau ada stres, kemudian juga makanan, ini maka ini mati semua ini. Ya, jadi kehidupan ini tidak nyala. Dapur kehidupannya ini mati. Nah, dengan ber-BEP, ya, berarti kita mengaktifkan kekuatan tubuh untuk menyembuhkan penyembuhan diri.
ini dengan ber-BEP kita kan sudah dilatih untuk berpikir positif, termasuk tidak stres, ya. Kemudian olah nafas, olah gerak, maka lama-lama tentara kita, ya, kemampuan tubuh untuk menyembuhkan sendiri itu dia bisa bekerja dengan enak. Ini sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kemudian ini api kehidupan ini akan menyala dengan enak. Nah, jadi itulah Bapak Ibu. Jadi saya hanya mengatakan di sini bahwa kesehatan kita itu adalah tanggung jawab kita. Ya, kita tidak bisa menyerahkan kesehatan kita kepada orang lain. Ya, boleh orang lain itu, tapi sifatnya hanya membantu. Nah, kita ini diberi kesempatan untuk mengaktifkan kekuatan tubuh dalam hal menyembuhkan diri sendiri itu melalui BEP. Ya, oleh karena itu, marilah kita ber-BEP dengan sungguh-sungguh, continue, rutin, dan sebagainya, maka insya Allah kita akan sehat. Oh, ini sebagai tambahan. Ya, ada waktu masih. Sebagai tambahan. Sakit itu berarti Qi tidak seimbang. Ini secara tradisional ya. Qi itu apa? Qi itu energi. Manusia itu kalau secara fisika, manusia itu sesuai dengan hukum termodinamika sebagai sistem yang terbuka, bukan sistem tertutup. Sistem terbuka itu artinya apa? Hubungan kita dengan alam semesta itu bisa keluar masuk. Jadi energi itu masuk tubuh, nanti juga keluar tubuh dalam memberikan informasi dan sebagainya. Nah, ini kalau secara listrik seperti ini. Ini sel, ini kan ada cairan, ini cairan membran, cairan di dalam sel, cairan elektrolit ini ada yang di luar sel, ya. Secara listrik hubungannya seperti ini, dan paling susah ditembus adalah membran sel karena hambatannya paling besar, yaitu dalam order mega ohm. Sementara di dalam itu adalah kilo ohm, dan paling di luar ini adalah hanya ohm. Ya, sementara membran ini dianggap suatu kapasitor. Nah, kalau kita sakit Bapak Ibu, ini saya anggap ini adalah jaringan ya, terdiri dari sel. Sakit itu berarti selnya seperti ini. Yang sehat itu saya gambarkan biru, yang sakit seperti ini atau ini. Ada dua kondisi. Kondisi atau kondisi kuat. Kenapa? Karena tidak seimbang. Jadi seperti buntu. Orang sehat itu berarti aliran darahnya itu kan lancar. Kalau aliran darah tidak lancar berarti sakit. Itu buntu. Buntu di mana? Nah, ini kondisi seperti ini, kalau misalnya tangan Bapak Ibu dilihat, oh kok linu-linu enak, oh berarti dia kurang energinya. Tapi kalau ditekan ini sakit, kita kan pernah ya menekan ini kok sakit, berarti itu adalah terlalu penuh energinya. Maka itu harus dikurangi, ya, harus dikurangi. Nah, nguranginya bagaimana? Ya ini harus ditekan dengan frekuensi tinggi. Frekuensi tinggi itu tekan terus dengan frekuensi tinggi. Nah, sementara kalau yang kurang energinya ini ditekan dengan frekuensi rendah. Ya, sambil lihat TV dengan energi rendah. Nah, dan pada prinsipnya tubuh kita tuh nggak boleh ada yang nyantol. Yang nyantol itu artinya yang kayak gini nih, ganjel. Jadi kalau kita urut begini, kemudian kok grenjel, nah itu nggak boleh. Tolong itu bisa dipijeti bagaimana supaya ini nggak grenjel seolah gitu ya. Nah, ini bahwa ini meridian, ini biasanya kita, oh ini nggak bisa ngangkat. Coba kalau Bapak Ibu nggak bisa ngangkat. Bisa, nggak usah ke dokter, nggak usah minum obat. Dikeroi saja Bapak Ibu. Apanya yang dikeroi? Lihat saja di sini di tangan itu ada 3 meridian. Nah itu dikeroi searah dengan arah meridian. Dikeroi saja. Ya, nggak apa-apa, keroan itu bagus. Kemudian ini juga ada meridian. Di sini itu ada meridian yang bertanggung jawab terhadap liver, limpa lambung, kemudian juga ginjal. Ini paling bagus kalau dipijat, ya. Jadi itu sekedar informasi tambahan. Ini kemudian kalau Ibu keroan, Bapak Ibu keroan,
Ini kan biasanya miring begini ya. Keroannya itu deret Ya. miring. Jadi kalau Ya. ini lurus, ini juga ada, ini titik akupuntur juga ada. Bagus. Kemudian kalau ini kan kita miring. Ini semua berarti merangsang titik akupuntur. Berarti memberikan energi pada titik akupuntur. Jadi Bapak Ibu, tradisional itu tidak salah. Hanya kita yang belum bisa. Ya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, akupuntur itu ilmiah. Saya sudah membuktikan bahwa ternyata titik akupuntur ini memang ada dan meridian ini juga ada. Itu hebatnya. Ya, itu hebatnya akupuntur. Saya kira ini sekian apa yang akan saya sampaikan. Ini adalah payung BEP. Matur nuwun, semoga bermanfaat. Sekian Pak Endi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Rini, luar biasa. Ini kita mendapat ilmu pagi-pagi ini dari Bu Rin dan mungkin akan lebih menambah semangat kita untuk ber-BEP. Jadi memang tergantung kita memang. Apakah kita mau betul-betul sehat atau hanya sekedar ikut-ikutan BEP. Monggo introspeksi masing-masing. Terima kasih banyak Bu Rin. Baik, selanjutnya kita akan menginjak pada acara berikutnya yaitu pembacaan tata tertib ya. Ini baik. Jadi penggunaan ONOG ini ya, sebelum ini saya share dulu yang penggunaan peralatannya ya. Jadi untuk penggunaan perangkat mengikuti ini saya harapkan kalau bisa masing-masing peserta itu nanti tadi sudah ya 30 menit sebelum ini, kemudian untuk itu adalah waktu untuk silaturahmi, kemudian kita matikan, memang sengaja mohon maaf supaya tidak saling mengganggu, dan masing-masing kalau bisa menunjukkan nama dan wilayahnya ya supaya orang yang mungkin belum familiar bisa mengenal siapa dan mudah untuk bersilaturahminya. Kemudian peserta boleh mengaktifkan nanti pada saat kita membunyikan yel-yel biar semangat ya, merangsang semangat kita untuk betul-betul semangat di dalam ber-BEP nanti. Kemudian kalau ada yang menggunakan dua perangkat, mohon salah satu dimatikan mic-nya supaya tidak terjadi efek suara. Dan setelah berakhir nanti kita masih beri kesempatan silaturahmi pagi. Kalau tadi ada yang mungkin terlambat, belum sempat bersilaturahmi, tidak usah, kalau masuknya terlambat tidak usah assalamualaikum aja segala macam, nanti aja di belakang setelah selesai acara. Saya beri waktu untuk itu. Oke. Kemudian nanti selama kita ber-BEP ini ada tata tertib. Pertama, pemandu pertama nanti diharapkan kalau ada yang ingin disampaikan, pencerahan ataupun arahan, silakan disampaikan. Waktunya maksimum 3 menit, 3 menit. Kemudian dilanjutkan dengan pemanasan, yaitu olah nafas, dan lanjut dengan BEP 5 seri, dan ditutup dengan mengatur nafas, tarik, buang 3 kali. Sedangkan pemandu kedua, ketiga, keempat, dan kelima, tidak usah ada tambahan arahan lagi, lanjut aja langsung tanpa arahan dan sama. BEP ditutup dengan atur nafas. Dan yang terakhir pemandu ke-6 setelah memandu gerakan BEP tidak perlu lagi atur nafas tetapi langsung gerakan penutup. Bagi peserta yang tidak dapat mengikuti gerakan pemandu karena mungkin belum terbiasa menahan lama, mungkin kalau pemandunya ini sudah agak terlalu lama gerakannya, tidak usah mengikuti, tidak usah memaksa diri, lakukan aja sesuai dengan kemampuan, senyaman mungkin, senyaman masing-masing. Jadi tidak perlu ragu, udahlah kalau mau lebih cepat dari pemandu silakan. Dan bagi peserta yang kalau ada keperluan mau meninggalkan acara sebelum 30 seri, jangan lupa lakukan gerakan penutup supaya tidak gampang bocor energi yang sudah didapat. Itulah tata tertib kita
pagi ini mudah-mudahan bisa kita ikuti dengan baik. Selanjutnya untuk menambah semangat kita yel-yel dulu ya supaya semangat. Atau Mars BEP dulu, maaf. Mas BEP dulu. Silakan Mas Pak Bu Nining atau Pak Amiruddin, Mars BEP, silakan Pak. Terputus-putus ini videonya. Oke, terima kasih Pak Amiruddin, Bu Nining yang sudah meskipun agak terputus-putus sedikit tapi tidak apa-apa. Itu adalah video pertama kali Mars BEP diperdengarkan di umum. Ya, jadi setelah digubah oleh teman-teman BEPers di Malang, Jawa Timur, itu kemudian itulah pertama kali declare Mars BEP. Yang sudah mendapat persetujuan dari Pak almarhum guru besar kita, Pak Haryangga, dan beliau sangat senang sekali ada Mars yang diciptakan oleh teman-teman BEPers di Malang, Jawa Timur. Baik, selanjutnya kita akan buka, monggo nanti dibuka ini ya mic-nya semua, kita yel-yel biar semangat, biar tidak loyo dalam latihan nanti. Oke, ya monggo silakan dibuka semua dulu, oke. Ya, mic-nya. Jadi nanti saya nyampaikan salam sehat, dibalas dengan salam sehat sampai 3 kali. Kemudian setelah itu saya akan sampaikan BEP, semua menjawab sehat, kuat, bahagia, yes, yes, yes. 3. Saya kira itu ya kita nanti ya, baik. Sudah siap semua? Monggo. Buka mic-nya. Silakan biar semangat, enggak apa-apa. Rame juga enggak apa-apa. Ya siap ya semua, oke. Kita mulai ya. Yel-yel BEP. Baik. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Kuat bahagia. Luar biasa ini semangat. Selamat jadi. Oke, mohon maaf. Saya mute lagi semua. Jatahnya ngomong sudah selesai. Oke, sekarang saya matikan lagi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke latihan. Untuk itu saya akan sampaikan daftar para pemandu kita pagi ini. Ini ya. Inilah para pemandu kita. Kehormatan besar bagi kita semua yang latihan pagi ini.
saya bisa mengajak Bu Lis Nurul Komaria, pelatih utama BEP, yang sebenarnya ini lagi ada tugas mau majul, tapi ya udah saya minta mandu dulu baru setelah itu majul, silakan. Yang kedua nanti Pak Suharyono, tetapi mohon maaf Pak Suharyono ada gangguan wifi, terpaksa akan saya ganti karena beliau tidak bisa masuk karena wifi-nya lagi ada trouble, sehingga saya terpaksa honornya rangkap. Jadi ban serep, memang saya menyediakan diri untuk jadi ban serep, terpaksa pakai ban serep untuk yang kedua. Yang ketiga nanti Pak Rudi, Dr. Rudi, dan yang keempat Bu Sri Mulat, dan yang kelima Pak Didi, dan yang terakhir nanti penutup adalah Pak Ruslanto. Itulah para pemandu kita pagi ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti dengan baik apa yang dilakukan oleh para pemandu. Monggo silakan Bu Lis untuk memulai pemanduan pertamanya. Terima kasih Pak Hendi. Mohon izin Pak Patio, Bu Dewi Asneri. Saya memandu 5 seri yang pertama. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai saja. Seperti biasa, sebelum kita melakukan olah nafas, olah gerak, wajib hukumnya kita melakukan pemanasan BEP. Pemanasan BEP adalah dengan cara menarik nafas, tahan, buang, bertahap dari 5 hitungan sampai 30 hitungan, kelipatan 5. Baik Bapak Ibu, mari kita olah nafas, dimulai dari 5 hitungan yang pertama. Baik, siap. Tarik, tahan, kembali duduk tegak, tunduk, kembungkan perut. 5, tegak, buang. 10 hitungan, siap. Tarik, tahan, kembali duduk tegak. Tunduk, kembungkan perut, pundaknya lemas. 5, 10, tegak, buang. 15 hitungan, siap. Tarik, tahan, kembali duduk tegak. Tunduk, kembungkan perutnya, pundaknya lemes saja. 5, 10, 15, tegak, buang. Pelan-pelan lewat mulut. Meningkat 20 hitungan, siap. Tarik, tahan, kembali duduk tegak, tunduk, kembungkan perutnya, pundaknya lemes saja. 10, 20, tegak, buang. 25 hitungan, siap. Tarik, tahan, kembali duduk tegak, tunduk, kembungkan perutnya. 10, 20, 25, tegak, buang. Terakhir 30 hitungan, siap. Tarik, tahan, kembali duduk tegak, tunduk, kembungkan perut, pundaknya lemes saja. 10, 20, 30, tegak, buang. Atur nafasnya, tarik, langsung buang pelan-pelan sembari kembali duduk tegak. Lagi, tarik, buang.
Sembari kembali duduk tegak. Sekali lagi, tarik. Buang. Sembari kembali duduk tegak. Baik, Bapak Ibu, mari kita lakukan seri pertama, gerakan pertama. Siap. Tarik. Angkat mukanya, gesek perut. Tegak. Putih. Tarik ke belakang. Dorong ke depan, buang. Pelan-pelan. Gerakan kedua. Dan bawah, siap. Tarik. Melenting. Senyaman mungkin. Jauh. Kembali gerakan atu. Gesek perutnya, pandangan ke depan. Tegak. Putih. Tarik ke belakang. Dorong ke depan. Buang. Pelan-pelan. Gerakan ketiga. Tarik. Napasnya bikin lingkaran besar. Tegang sikunya ke depan. Lemes di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Bawah dagu. Kembali gerakan atu, angkat mukanya, pandangan ke depan. Tegak. Putih. Tarik ke belakang. Dorong serong ke atas, buang pelan-pelan. Seri kedua, gerakan pertama. Tarik. Gesek perutnya, pandangan ke depan. Tegak. Putih. Tarik ke belakang. Dorong ke depan, buang pelan-pelan. Gerakan kedua, senyaman punggung kita. Tarik. Senyaman mungkin. Jauh. Kembali gerakan satu. Gesek perutnya, pandangan ke depan. Tegak. Putih. Tarik ke belakang. Dorong ke depan, buang pelan-pelan. Tiga. Tarik. Tahan napasnya, bikin lingkaran besar. Tegang ke depan. Lemas di atas kepala. Perut. Tidak berhenti gerakannya, hidung. Perut. Bawah dagu. Kembali gerakan atu, angkat mukanya, pandangan ke depan. Tegak. Putih. Tarik belakang. Dorong serong ke atas, buang pelan-pelan. Seri ketiga, gerakan pertama. Tarik. Angkat mukanya, gesek perut. Tegak. Gesek putingnya. Tarik ke belakang. Dorong ke depan, buang pelan-pelan. Gerakan kedua, siap. Tarik. Melenting. Senyaman mungkin. Jauh. Kembali gerakan itu, angkat mukanya, pandangan ke depan. Tegak. Putih. Tarik ke belakang. Dorong ke depan, buang pelan-pelan. Gerakan ketiga, tarik. Tahan napasnya, bikin lingkaran besar. Tegang ke depan.
lemas di atas kepala, perut, hidung, perut, bawah dagu. Kembali gerakan atu, angkat mukanya, pandangan ke depan, tegak, putih, tarik ke belakang, dorong serum ke atas, buang pelan-pelan. Seri keempat, gerakan pertama. Tarik. Angkat mukanya, gesek perut. Tegak. Putih. Tarik ke belakang. Dorong ke depan, buang. Pelan-pelan. Gerakan kedua. Siap. Tarik. Melentik. Senyaman mungkin. Jauh. Kembali gerakan atu, angkat mukanya, pandangan ke depan. Tegak. Putih. Tarik belakang. Dorong ke depan, buang. Pelan-pelan. Gerakan ketiga, tarik. Tahan napasnya, bikin lingkaran besar. Tegak ke depan. Lemes di atas kepala. Perut. Depan hidung. Perut. Bawah dagu. Kembali gerakan itu, angkat mukanya, pandangan ke depan. Ya. Putih. Tarik belakang, dorong serong ke atas, buang pelan-pelan. Seri kelima, siap. Tarik, angkat muka, gesek perutnya, pandangan ke depan. Tegak, putih, tarik ke belakang. Dorong ke depan, buang pelan-pelan. Gerakan kedua, senyaman punggung kita. Tarik. Melentik. Senyaman mungkin. Jauh. Kembali gerakan atu, gesek perutnya, pandangan ke depan. Tegak. Putih. Tarik belakang. Dorong ke depan, buang pelan-pelan. Gerakan ketiga, tarik. Tahan napasnya, bikin lingkaran besar. Tegak ke depan. Lemas di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Bawah dagu. Kembali gerakan, angkat muka. Tegak. Putih. Tarik belakang. Dorong serong ke atas. Buang pelan-pelan. Mas Heri, ya, mari kita atur nafas. Tarik. Buang. Pelan-pelan sembari kembali duduk tegak. Lagi. Tarik. Buang. Pelan-pelan sembari kembali duduk tegak. Akhir. Tarik. Buang. Pelan-pelan sembari kembali duduk tegak. Matur nuwun Pak Endi. Terima kasih Bu Lis. Selamat. Makasih. Baik, kita lanjut 5 seri kedua karena Pak Haryono tidak ada, saya terpaksa harus mengganti. Siap. 5 seri kedua, siap. Tarik.
Gesek pandangan ke depan, tegak. Sentuh puting, tarik ke belakang, buang pelan-pelan, dorong ke depan. Gerakan kedua, bungkukkan badan. Ya, tarik, melenting, colek. Kembali ke gerakan satu, gesek pandangannya ke depan, tegak. Puting, tarik ke belakang, buang pelan-pelan, dorong ke depan. Gerakan ketiga, siap, tarik, buka lebar, tangannya lurus, terasa tegang, ketemu di depan. Lemes sekarang naik ke atas kepala. Perut, hidung, perut lagi, dagu. Kembali ke gerakan satu. Tegak. Puting. Tarik ke belakang, buang, dorong agak ke atas. Seri kedua, siap. Tarik. Tegak. Puting. Tarik ke belakang, buang. Gerakan kedua, bungkukkan badan. Siap, tarik. Melenting. Colek. Kembali ke gerakan satu. Tegak. Puting. Tarik ke belakang, buang. Gerakan ketiga, tarik. Lurus tangannya, tegang, ketemu di depan. Lemes naik atas kepala, perut, hidung, perut, dagu. Kembali ke gerakan satu. Tegak. Puting. Tarik ke belakang, buang, dorong agak ke atas. Seri ketiga. Siap. Tarik. Tegak. Puting. Tarik ke belakang. Buang. Gerakan kedua, bungkukkan badan. Tarik. Colek. Kembali gerakan satu. Tegak. Puting. Tarik ke belakang. Buang pelan-pelan, dorong ke depan. Gerakan ketiga, tarik. Buka lebar, tangannya lurus, tegang. Lemes naik atas kepala. Perut. Hidung. Perut, dagu. Kembali ke gerakan satu. Tegak. Puting. Tarik ke belakang, buang, dorong agak ke atas. Seri keempat. Siap. Tarik. Tegak. Puting. Tarik ke belakang. Buang.
Gerakan kedua, bungkukkan badan, tarik, berhenti, colek, kembali ke gerakan 1, tegak, puting, tarik ke belakang, buang. Gerakan ketiga, tarik, lurus, pegang tangannya, lemas, naik di atas kepala, perut, hidung, perut lagi, dagu, kembali gerakan 1, tegak, puting, tarik ke belakang, buang ke atas. Seri kelima, siap, tarik, tegak, puting, tarik ke belakang, buang, dorong ke depan. Gerakan kedua, bungkukkan badan, tarik, berhenti, colek, kembali ke gerakan 1, tegak, puting, tarik ke belakang, buang, dorong ke depan. Gerakan ketiga, siap, tarik, lurus, tangannya tegang, lemas, naik atas kepala, perut, hidung, perut lagi, dagu, kembali gerakan 1, tegak, puting, tarik ke belakang, buang, dorong ke atas. Atur nafas 3 kali, tarik, buang, siap. Tarik, buang pelan-pelan sambil tegakkan badan. Lagi, tarik, tegak sambil buang nafas pelan-pelan. Sekali lagi, tarik, tegak, buang nafas pelan-pelan. Oke, lanjut Pak Rudi, silakan. Siap. Kita mulai 5 seri 3. Ya. Seri 1. 1-1. Tarik. Gesek, tegak, sentuh puting, tarik ke belakang, buang ke depan. Satu, dua, tarik, tutup kening, gesek perut, pandangan tetap ke depan, tegak. Sentuh puting, tarik ke belakang, buang ke depan. Satu, tiga, tarik. Di atas kepala, perut, depan hidung, perut, bawah dagu, gesek perut, tetap ke depan, tegak, sentuh puting, tarik ke belakang, buang.
Seri 2. 2, 1. Tarik. Gesek perut, tegak. Sentuh puting, tarik ke belakang. Buang ke depan. Dua. Tarik. Satu gening. Gesek perut, tegak. Sentuh puting, tarik ke belakang. Buang ke depan. Dua, tiga. Tarik. Di atas kepala. Perut. Depan. Perut. Bawa dagu. Gesek perut, pandangan ke depan, tegak. Sentuh puting, tarik ke belakang, buang ke atas. Seri 3. 3, 1. Tarik. Gesek perut, tegak. Sentuh puting, tarik ke belakang, buang ke depan. Tiga, 2. Tarik. Satu gening. Gesek perut, pandang ke depan, tegak. Sentuh puting, tarik ke belakang, buang ke depan. Tiga, 3. Tarik. Di atas kepala. Perut. Depan hidung. Perut. Bawah. Gesek perut, pandangan tetap ke depan. Tegak. Sentuh puting, tarik ke belakang, buang ke atas. Seri 4. 4, 1. Tarik. Gesek perut, tegak. Sentuh puting, tarik ke belakang, buang ke depan. Empat, 2. Tarik. Sentuh gening. Gesek perut, pandangan tetap ke depan, tegak. Sentuh puting, tarik ke belakang, buang ke depan. Empat, 3. Tarik. Di atas kepala. Perut. Depan hidung. Perut. Bawah dan gesek perut. Pandangan tetap ke depan, tegak. Sentuh puting, tarik ke belakang, buang ke atas. Seri 5. 5, 1. Tarik. Gesek perut, tegak. Sentuh puting, tarik ke belakang, buang ke depan. Lima, 2. Tarik. Sentuh bening.
Gesek perut, pandangan ke depan, tegak. Sentuh puting, tarik ke belakang, buang ke depan. Lima, tiga. Tarik. Di atas kepala. Perut. Depan hidung. Perut. Bawah dagu. Gesek perut, pandangan tetap ke depan, tegak. Sentuh puting, tarik ke belakang, buang ke atas. Kita atur napas 3 kali. Tarik. Lepas pelan-pelan. Tarik. Lepas pelan-pelan. Satu kali lagi. Tarik. Lepas pelan-pelan. Ampun Pak Endi, matur nuwun. Terima kasih Pak Rudi, matur nuwun. Monggo lanjut Bu Sri Mulat. Silakan Bu Sri Mulat. Ya, 4 seri berikutnya. 1-1. Tarik. Gesek perutnya. Gesek putingnya. Tarik ke belakang. Buang. Gerakan kedua, tundukkan badannya, tarik, melenting, gesek perutnya, gesek putingnya, tarik ke belakang, buang. Gerakan ketiga, tarik. Buat lingkaran besar, tegang ke depan tangannya, mengalir di atas kepala, perut, hidung, perut, dagu. Kembali ke gerakan pertama, gesek perutnya. Gesek putingnya, tarik ke belakang, dorong ke atas. 2-1, tarik, gesek perutnya, gesek putingnya, tarik ke belakang, buang. Gerakan kedua, tundukkan badannya, tarik, melenting, gesek perutnya, gesek putingnya, tarik ke belakang, buang. Gerakan ketiga, tarik, buat lingkaran besar, tegang ke depan tangannya, mengalir di atas kepala, perut, hidung, perut, dagu. Kembali ke gerakan pertama, gesek perutnya, gesek putingnya, tarik ke belakang, dorong ke atas. 3-1, tarik, gesek perutnya, gesek putingnya, tarik ke belakang, buang. Gerakan kedua, tundukkan badannya, tarik, melenting,
Gesek perutnya. Gesek putingnya. Tarik ke belakang. Buang. Gerakan ketiga. Tarik. Buat lingkaran besar. Tegang ke depan tangannya. Mengalir di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Kembali ke gerakan pertama, gesek perutnya, gesek putingnya, tarik ke belakang, dorong ke atas. 4-1, siap, tarik, gesek perutnya, gesek putingnya, tarik ke belakang, buang. Gerakan kedua, tundukkan badannya, tarik, melenting, gesek perutnya, gesek putingnya, tarik ke belakang, buang. Gerakan ketiga, siap, tarik, buat lingkaran besar, tegang ke depan tangannya, mengalir di atas kepala, perut, hidung, perut, dagu. Kembali ke gerakan pertama, gesek perutnya, gesek putingnya, tarik ke belakang, dorong ke atas. 5-1, siap, tarik, gesek perutnya, gesek putingnya, tarik ke belakang, buang. Gerakan kedua, tundukkan badannya, tarik, melenting, gesek perutnya, gesek putingnya, tarik ke belakang, buang. Gerakan ketiga, siap, tarik, buat lingkaran besar, tegang ke depan tangannya, mengalir di atas kepala, perut, hidung, perut, dagu. Kembali ke gerakan pertama, gesek perutnya, gesek putingnya, tarik ke belakang, dorong ke atas. Atur napasnya, siap, tarik, lepas pelan-pelan, tarik, lepas, sekali lagi, tarik, lepas. Terima kasih Pak Endi. Bu Sri Mulat. Monggo Pak Didi buka mic-nya dilanjut. Pamit dulu, pamit. Monggo. Oke, Pak Didi monggo mic-nya dibuka dulu. Sama-sama matur nuwun. Nggih. Mic-nya dibuka dulu Pak Didi. Mic-nya Pak Didi. Pak Didi, mic-nya dibuka dulu. Mic-nya belum terbuka.
Nggih, monggo. Belum, masih merah, Pak Didi masih merah mic-nya. Ya. Yang itu sebelah kiri bawah itu. Kiri bawah ada gambar mic di betul itu masih warna merah. Ah, oke, siap, monggo Pak Didi. Ya. Silakan, monggo Pak Didi. Keliru sing ditutul jajari juga jadi orang kita gambarnya. Videonya, oke, siap, monggo. Siap, bagus. Siap, monggo Pak Didi. Silakan. Udah bagus. Materi pertama. Tarik, gesek pandangan ke depan. Ada kamera Pak Didi, ada kamera biar suaranya jelas. Nah, monggo. Lanjut. 2, tarik. Dengan tenaga dorong ke depan. 1, 3. Tarik. Kepala. Perut. Depan dagu. Pandangan ke depan. Tegak. Gesek puting. Tarik ke belakang. Dengan tengah. Pasal. Tarik. Gesek pandangan ke depan. Tarik. Melempar ke belakang. Gesek perut pandangan ke depan. Dengan tenaga dorong ke depan. Tarik lingkaran besar. Terus ke depan. Gerakan pertama, gesek perut pandangan ke depan. Lalu ke belakang dengan dorong ke atas. Tarik pandangan ke depan. Perut lalu ke belakang dengan dorong ke depan. Tarik. Tegak. Gas perut pandangan ke depan. Tegak. Gas. Tarik. Terus ke depan. Terus di atas kepala. Perut. Depan hidung. Gimana? Iya. Gesek perut pandangan ke depan.
gesek puting tarik ke belakang dengan tenaga ke atas. Satu, tarik, gesek perut pandangan ke depan, gesek puting, tarik ke belakang dengan tenaga dorong ke depan. Kedua, tundukkan badan, tarik, belakang, gesek perut pandangan ke depan, gesek puting tarik ke belakang dengan tenaga dorong ke depan. Ketiga, bentang tangan, tarik, lingkaran besar, tangan lurus ke depan, bentur di atas kepala, depan hidung, depan dagu, kembali ke gerakan pertama, gesek perut pandangan ke depan, tegak, gesek tarik belakang dengan tenaga dorong ke atas. Tarik pandangan ke depan, tarik ke belakang, dorong ke depan. Kedua, dengan tenaga, untukkan badan, tarik, keluarkan ke belakang, gesek perut pandangan ke depan, gesek puting, tarik dengan tenaga dorong ke depan. Ketiga, bentang tangan, tarik, lingkaran besar, tangan lurus ke depan, lentur di atas kepala, perut, depan hidung, perut, depan dagu, kembali ke gerakan pertama, gesek perut pandangan ke depan, dorong ke atas. Napasnya 3 kali, tarik, lepas pelan-pelan, tarik, lepas pelan-pelan, sekali lagi, tarik, lepas pelan-pelan. Oh, terima kasih Bapak. 5 seri yang ke-6 terakhir. Suara saya jelas Pak Indi? Pak Indi, suara saya jelas? Halo? Jelas Pak, jelas. Jelas. Pak Ruslanto, monggo. Oke, 1-1 siap. Tarik. Satu, dua dari bawah. Tarik. Satu, tiga. Tarik.
Seri 2, 21. Tarik. Dua, tarik. Seri 3, 31. Tarik. Kedua, tarik. Ketiga, tarik. Seri 4, 41. Tarik. Empat, dua, tarik. Empat, tiga, tarik. Seri 5, 51, tarik.
52. Tarik. Lima, tiga. Tarik. Selesai. Mari sama-sama kita tutup. Tarik. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Rus. Oke, monggo kita tutup dengan doa latihan kita sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah mengijabah semua yang kita lakukan hari ini. Monggo berdoa dimulai. Amin ya Rabbal Alamin. Bu Sri, barangkali ada yang ingin disampaikan, monggo Bu Sri. Baik, terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah hadir di latihan bersama di PPU PUPR yang diselenggarakan oleh di PPU wilayah Jawa Timur. Terima kasih kepada semua pengurus IPPU wilayah Jawa Timur yang telah menyelenggarakan latihan ini dengan baik, dan alhamdulillah tadi sudah diisi dengan ceramah yang sangat menarik dari Ibu Profesor ini. Alhamdulillah untuk ini semua, mudah-mudahan dengan kegiatan ini maka kita semua walaupun sudah pensiun sebagai anggota IPPU tetap harus selalu sehat dan bahagia. Amin. Kami sampaikan bahwa untuk minggu depan, jadi kami di IPPU melaksanakan latihan bersama ini setiap hari Rabu pukul 9 sampai selesai. Pada tuan rumah, kami menunjuk teman-teman yang ada di kepengurusan di PPU secara saja. Jadi untuk memperkuat BEP di Kementerian PUPR para anggota IPPU. Jadinya bukan berarti harus diikuti oleh anggota IPPU semua. Silahkan semuanya linknya Kementerian PUPR selama 1 tahun. Mudah-mudahan dengan evaluasi. Terima kasih Ceng Sri. Saya pamit dulu ya Ceng. Enggak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ceng Sri Mulat, pemandu semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat siang. Juga pamit Pak. Terima kasih. Lanjut bisa berkembang dengan baik. Sebelum sudah kami sampaikan tadi apa kami dapat dari peringatan Hari Nasional yang diselenggarakan oleh PUPR. Memang waktu itu peringatannya mendadak sekali kami dapat. Jadi panitianya itu bukan dari PPU tapi dari generasi PUPR. Jadi teman-teman kita generasi muda PUPR menyelenggarakan, kami hanya sebagai pelaksana BEP. Kita tidak tahu BEP sama sekali.
waktu itu kegiatannya kalau nggak salah tanggal 18 Agustus. Kemudian penyelenggaraannya sangat perhatian kepada generasi muda dan juga generasi kita yang sudah pensiun ini. Jadi memang waktu itu BEP di Rakernas. Jadi mereka menghubungi kami waktu itu bagaimana ya. Waktu hari itu kegiatan senam Zumba. Senam Zumba itu untuk para ASN kita tidak mungkin. Kemudian oleh Bapak Ketum Ibu BEP setelah itu. BEP setelah itu baru kita laksanakan dengan 30 seri dengan pemandu. Waktu itu ada Pak Jokowi internal kami di Kementerian PU. Jadi dalam hal ini kami menganggap bahwa Kementerian PU walaupun tidak setiap hari hadir di tengah-tengah kita, mereka sangat amat perhatian kepada kegiatan anggotanya, terutama yang sudah pensiun ini, sehingga kami mendapatkan makan siang ambil sendiri ya. Terima kasih banyak semua.